terpaksa ikut acara Karang Taruna yang isinya ada maksiat, karena kalau tidak ikut akan diusir dari tempat tinggal atau didenda. Udah masalah nyawa belum nih? Belum ya? Nah, belum. Emang di situ doang ya? Bisa pindah di mana begitu. Kalau betul-betul maksiat ya. Karang Taruna itu mungkin acaranya banyak yang halal. Acaranya ada 10, satu yang haram masih bisa datang. Ya. Acaranya banyak, maksiatnya cuma 1 atau 2 masih boleh, kecuali maksiat semua. Saya kira nggak mungkin ya, isinya maksiat semua. Karang Taruna, dansa, mabuk-mabuk, kayaknya enggak kan? Main judi kan nggak mungkin kan? Ketika belum balik pernah hutang dan pernah mencuri, setelah dewasa belum dikembalikan, apakah tetap berdosa? Kalau ingat karena ini hak harta ya, tetap dikembalikan walaupun kecil. Sama dengan anak TK ditinggal mati ayahnya yang konglomerat misalnya, lalu warisan buat anak TK ini 1 miliar misalnya. Apakah uang 1 miliar ini dizakati apa tidak? Dizakati apa tidak? Dizakati. Tidak bisa mengatakan, nah dia kan masih kecil, belum wajib zakat. Enggak. Kalau sholat, saum, iya, belum wajib. Adapun zakat adalah hak harta. Artinya, kalau ada harta melebihi nisab 1 miliar jelas harus dizakati. Siapapun yang punya. Mau yang punya itu orang gila, tidak wajib sholat, anak kecil tidak wajib sholat, tetap hartanya dizakati. Ya, jadi lebih kepada hartanya, bukan pemilik hartanya. Paham ya? Nah, termasuk pertanyaan tadi. Apakah ketika menjamak sholat atau mengqashar sholat kedua dibaca zikir setelah? Iya. Jadi dianggap satu sholat. Ketika kita menjamak zuhur dengan asar, ketika kita menjamak maghrib dengan isya, itu dianggap satu sholat. Oleh karena itu, ketika selesai sholat zuhur, langsung qomat, berarti tanpa zikir ya, karena seolah belum selesai gitu. Selesai sholat zuhur, salam, langsung qomat, langsung sholat asar, habis sholat asar, zikir, astagfirullah, 3 kali apa 6 kali? Iya, 3 kali. Subhanallah, 33 apa 66? 33. Karena dianggap satu sholat. Ya. Ketika melihat wanita tidak berhijab, melihat rambutnya, lehernya, tangannya, apakah termasuk dosa besar? Iya, kalau diperhatiin, dipelototin, ya. Bagus nih, barang bagus. Dosa. Kecuali sekilas, antum memang harus ngobrol, ada perlu. Ya bu, yang sebelah mana bu? Ini mana mbak? Ya, yang mosok menunduk. Ya, mana bahas ini? Ya. Jadi kayak apa ya? Ada itu orang-orang hizbi haroki ya, mahasiswi begitu. Gulu ya. Ya lihat sekilas. Yang haram terus dipandangi, dinikmati. Karena kan ada kenikmatan. Melihat bahkan sekedar wajahnya. Wajah wanita aurat bukan? Nah, bukan kan? Tapi ya, bukan aurat ini, cantik ya, tetap aja dosa, nggak boleh. Kecuali ada perlu nador misalnya. Nador bahkan lebih dari sekedar wajah boleh. Bolehkah menduga seorang punya jin atau tuyul dikarenakan ketika berhubungan dengan orang tersebut selalu ada aja orang yang hilang, ada barang yang hilang? Jangan seudon seperti ini ya.
Kemudian ya, tuyul itu kan apa ya, sudah cerita yang makruf masyhur tapi yang nggak bisa dibuktikan ya. Apakah ada apa tidak dan seterusnya. Ya. Maka jangan ya, jangan suudzon seperti itu. Berhati-hati tentu boleh. Suudzon jangan. Jika seseorang mabuk naik kendaraan lalu menabrak seseorang, apakah juga dihukumi orang yang tidak sengaja? Ya, dosanya mabuk. Dosanya mabuk. Maka ketika Ma'iz datang kepada Nabi, ya Rasul, hakim alayya al-had, tegakkan hukum atas diriku, rajamlah aku. Memang kenapa? Aku telah berzina. Nabi mengatakan, barangkali engkau hanya memeluk mencium saja. Enggak ya Rasul, aku sudah berzina. Sampai diyakinkan betul, apakah sudah seperti timba yang masuk ke dalam sumur? Iya ya Rasul. Sampai di sini Rasul berhenti, langsung merajam? Tidak. Apa? Masih nanya ke teman-teman Ma'iz, tetangga Ma'iz, teman dekat Ma'iz, apakah Ma'iz suka minum khamr? Kalau dijawab iya, suka mabuk, nah berarti hukumannya hukuman mabuk, bukan hukuman zina. Karena orang yang mabuk kemudian dia tidak sadarkan diri, mukul yang nggak sadar, bunuh nggak sadar, zina nggak sadar, dosanya adalah dosa mabuk, hukumannya adalah hukuman mabuk. Ya. Tapi ini antum jangan jadikan modus ya. Berarti dosa kecil mabuk aja nih. Karena habis mabuk kan kemana-mana, dosanya mabuk doang. Ya justru mabuk itu dosa yang sangat besar. Jangan ya. Apakah diperbolehkan menutup jalan untuk walimah? Tidak boleh. Itu kan ratusan ribuan orang yang lewat hanya untuk kepentingan keluarga kita. Walimah ini dolim sedolim-dolim. Ya, kecuali jalan punya dia memang punya jalan itu. Selama ini dia memberikan orang untuk lewat situ, kan suka ada yang begitu ya. Tentu boleh. Biasanya orang-orang situ tahu. Saat-saat tertentu ditutup. Sering dibuka. Itu hak dia. Adapun betul-betul jalan umum tidak boleh. Ini zalim sedolim-dolim. Jangan dibiasakan seperti ini. Ini hari ini kan seolah, terutama di sekitar sini ya, seolah menjadi legal, menjadi sah. Bahkan kalau ada yang lewat situ malah dicibir ya kan, nggak tahu orang lagi hajatan. Ya. Misalnya kita, ini hajatan nggak tahu kalau ini jalan, ya kan? Ya benar kan begitu. Ini kan jalan. Siapa yang berhak? Tentu yang lewat. Orang meninggal kan, itu dosanya ke mayat atau keluarganya yang menutup jalan atau meninggal baru atau meninggal? Ya tentu yang hidup lah. Yang mayat tidak tahu apa-apa. Kalau orang meninggal sekedar menyolati, kemudian berapa lama ya. Tapi kalau tahlilan sampai 3 hari, 7 hari, ya dosa dua kali, dosa mengganggu jalan, dosa bid'ah. Ya bid'ah memang begitu, bikin repot. Bid'ah selalu bikin repot, bikin masalah bid'ah. Tidak seperti sunnah. Ana dulu programmer membuat aplikasi ribawi. Sekarang saya sudah taubat dan resign. Agar taubat saya diterima, wajibkah mendakwai perusahaan tempat ana bekerja dulu? Ya, sampaikan saja, ini lebih baik ya. Sampaikan saja bahwa itu riba, itu haram. Ya, percaya perkara dia sikoh apa tidak, urusan dia dengan Allah. Antum sampaikan saja. Mungkin dengan lisan, dengan tulisan.
Kita bisa sholat, baca Al-Quran, ngaji, dan seterusnya atas pertolongan Allah. Bagaimana dengan kemaksiatan kita? Kalau pertanyaannya takdir, ya takdir kauni. Tidak mungkin ada kemaksiatan, tidak mungkin ada perbuatan apapun yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Adapun menyalahkan Allah tidak boleh. Ya. Nah, disinilah rahasia. Kenapa kita harus berdoa, memohon, merengek agar hidayah ini tidak dicabut, agar Allah terus bimbing kita. Kita harus berdoa, merengek, karena kalau Allah mau sesatkan kita, mudah bagi Allah, kecil ya. Tidak boleh kita masa si Allah tega nyesatin saya. Ya anak seorang nabi aja Allah tega. Yang nyesatin Kan'an siapa kalau bukan Allah? Yang nyesatin Abu Thalib? Yang nyesatin istrinya Nabi Lut? Yang nyesatin ayahnya Nabi Ibrahim? Ya kita siapa? Maka tidak boleh kita merasa besar, pede dengan sholat kita selama ini, lalu merasa nggak mungkin Allah akan sesatkan saya. Kecil, sangat kecil. Dan itu terjadi kan? Terjadi ya. Kalau Allah mau sesatkan. Ada tokoh belum lama ini kan, murtad. Coba, siapa yang bikin dia murtad? Yang nyesatin dia siapa? Kalau bukan Allah. Uzur apa yang membolehkan kita untuk sholat qobliyah subuh tapi dilakukan setelah sholat subuh? Ya waktu. Mungkin ya seperti tadi ya, kesiangan, lupa, sampai ke masjid sudah koma gitu. Tidak harus sakit. Bagaimana perbandingan pahala dan dosa dari hal-hal yang kita lakukan sah tapi berdosa? Misal wanita berhaji umroh tanpa mahram. Makanya kita harus tahu syarat sahnya sholat apa, syarat sahnya haji umroh apa. Kan ada syaratnya tuh ya. Syarat sahnya ya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, niat dan seterusnya. Tidak ada di situ kalau wanita harus bersama mahram, nggak ada. Nggak ada. Ini ilmu fikih ya. Oleh karena itu disimpulkan wanita berhaji, berumroh tanpa mahram sah, tapi dia berdosa. Karena wanita ketika safar, ini nggak cuma haji dan umroh, safar harus bersama mahram. Kalau tidak bersama mahram, dosa. Walaupun safarnya luar biasa, silaturahim ke orang tua, dia dapat pahala silaturahim, ya dapat. Tapi dia dapat dosa. Ketika seseorang sholat duhur, lalu setelah masuk asar ke toilet, baru tahu keluar mandi, apakah wajib sholat ulang? Tidak. Ya, tidak. Anggap saja ya baru keluar, kan sudah sholat duhur. Sangat mungkin dan harus diyakini ya, keluar setelah sholat duhur. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.